Bab 136, Menyamar dan Memasuki Gurun. Jauh di dalam pegunungan Ziling, Chenzu, Daki. Puncak-puncak yang menjulang tinggi jarang terlihat di sini, melainkan perbukitan yang bergelombang, hijau zamrud, dipeluk oleh air biru. Ketika kabut pagi naik dari pegunungan, seluruh jajaran, dilihat dari jauh, memberikan kesan seekor naga dan seekor burung phoenix yang melingkar, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Di kepala naga, pegunungan, dua puncak ungu dengan tinggi yang sama, seperti tanduk naga, selalu diselimuti kabut ungu. Melalui kabut, orang dapat melihat berbagai bangunan bertengger di atasnya, kebanyakan berupa loteng, banyak yang dihubungkan oleh jembatan gantung. Pilar-pilar merah dan kasau berukir terlihat, dan banyak sosok. Ini adalah gerbang utama sekte Miaoyin, salah satu dari 3 sekte besar Daki. Di atas salah satu puncak, sebuah istana ungu 4 lantai berdiri tegak. Istana yang seluruhnya terbuat dari batu ungu berbintik emas itu berkilauan di bawah sinar matahari. Saat itu, di dalam bilik batu di dalam istana, seorang wanita anggun nan anggun dengan pakaian istana hijau duduk bersila. Pakaiannya dihiasi rune biru yang rumit, dan saat berkibar, memancarkan gelombang energi yang berasal dari air. Pilar cahaya biru setebal kepalan tangan melesat dari ubun-ubun kepalanya, bagaikan paus yang menyemburkan air. Pilar itu dengan cepat berubah menjadi hujan cahaya biru, berhamburan di sekelilingnya, berubah menjadi cahaya air yang berkilauan. Cahaya air yang mengelilingi wanita berpakaian istana itu semakin intens, perlahan memudar menjadi biru laut. Setelah waktu yang tak diketahui, cahaya itu akhirnya bergetar, dan sekuntum teratai biru muncul dari air. Teratai yang mekar itu menopangnya, menahannya. Pada saat itu, gelang giok di pergelangan tangan wanita itu bergetar sedikit, memancarkan lingkaran cahaya ungu samar. Rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lingkaran cahaya itu, dengan cepat membentuk lingkaran sihir kecil. Kilatan cahaya ungu memancar dari lingkaran sihir, dan sebuah lempeng giok seukuran telapak tangan melesat keluar. Wanita cantik berbusana istana itu langsung membuka matanya, menggenggam lempeng giok itu dengan jari-jarinya, dan menempelkannya ke dahi. Seketika, ekspresinya berubah drastis, dan cahaya biru yang terpancar dari tubuhnya lenyap. Kemudian, ia tiba-tiba berdiri dan bergegas meninggalkan ruang batu. Tak lama kemudian, lebih dari selusin sosok terbang dari segala arah menuju puncak, bergegas memasuki aula pertemuan di dalam istana ungu. Setengah jam kemudian, aula pertemuan itu kembali kosong. Wanita cantik berbusana istana itu duduk di singgasana utama, alisnya berkerut, jejak kelelahan terpancar di wajahnya. Sambil menggosok kepalanya yang bengkak, ia mengeluarkan lempeng giok putih dan menempelkannya ke dahi. Sesaat kemudian, ia mengaktifkan kembali susunan komunikasi, menjentikkan tangan kanannya, dan lempeng giok putih itu langsung lenyap. Kemudian, dengan berat hati, ia berdiri dan berjalan menuju aula belakang. Daki, Gunung Tianxing, markas besar aliansi 7 sekte. Di dalam sebuah ruangan batu, seorang wanita parubaya berpakaian hijau sedang menempelkan selembar giok putih ke dahinya. Tak lama kemudian, dengan raut wajah muram, ia berdiri dan berjalan keluar. Hampir bersamaan, beberapa ruangan batu lainnya terbuka satu demi satu. Ekspresi semua orang tampak serius, dan pria bermarga Xie dari sekte setan hitam tampak menonjol di antara mereka. Sebatang dupa kemudian,
7 sosok duduk di kedua sisi istana yang menjulang tinggi di puncaknya. Masing-masing memancarkan aura yang dalam dan kuat. Ketujuh orang ini adalah pemimpin dari 7 sekte besar yang saat ini ditempatkan di markas aliansi. Di bawah perintah dari masing-masing pemimpin, mereka mewakili sekte masing-masing. Asing dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan aliansi dan perang melawan kaum barbar. Suasana di aula itu sunyi dan menindas, dan tidak ada yang berbicara. Semuanya, 11 pulau di 3 kerajaan kita diserang oleh suku laut semalam. Pasukan dan warga sipil yang bertahan menderita banyak korban, dengan Ki Agung yang paling menderita. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hampir 300 tahun. Suku laut telah terang-terangan mengabaikan perjanjian gencatan senjata dan menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kita harus waspada. Pemimpin Sekte Xuanwu, seorang pria kekar beralis tebal yang tampaknya berusia 30-an, adalah orang pertama yang memecah keheningan. Kita sudah terlibat perang dengan kaum barbar. Jika suku laut bergabung dengan mereka, kita akan diserang dari kedua belah pihak. Untuk saat ini, strategi terbaik adalah berunding damai dengan kaum barbar, kata seorang wanita tua berjubah ungu dengan raut wajah khawatir. Begitu ia selesai berbicara, 2 atau 3 orang mengangguk setuju, sementara yang lain tampak berpikir dan ragu-ragu, tidak langsung mengungkapkan pendapat mereka. Suku-suku barbar ini banyak jumlahnya, baik besar maupun kecil. Jika kita secara terbuka mengusulkan perdamaian, mereka mungkin tidak akan mencapai konsensus dalam jangka pendek. Mereka bahkan mungkin mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, yang akan sangat sulit untuk dihadapi. Pria beralis tebal dari Sekte Xuanwu itu mengerutkan kening. Laut Cina Timur itu luas dan tak terbatas. Kekuatan klan laut bukanlah sesuatu yang bisa kita, manusia, atau kaum barbar, hadapi sendirian. Jika salah satu dari 3 negara kita dihancurkan, kaum barbar akan langsung terancam oleh klan laut. Kita hanya perlu memberitahu kaum barbar ini tentang pro dan kontranya. Kita yakin mereka tidak akan sebodoh itu membiarkan klan laut meraup keuntungan, kata wanita berpakaian hijau dari Sekte Miaoyin perlahan. Bangsa barbar itu brutal dan buas, temperamen mereka tak terduga, dan bertentangan dengan akal sehat. Kami yakin kita harus bersiap menghadapi kedua skenario tersebut. Pertama, perkuat pertahanan perbatasan di sepanjang pesisir Laut Cina Timur dan larang sepenuhnya pelayaran. Bersamaan dengan itu, kirim delegasi rahasia kepada Pendeta Agung Bangsa Barbar untuk merundingkan penghentian permusuhan. Tetua berjubah biru dari Sekte Tianjian menggelengkan kepalanya. Memang, meskipun Pendeta Agung Bangsa Barbar sering berada di wilayah terlarang bangsa barbar, ia terkenal karena kebijaksanaannya dan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari tindakannya. Lebih lanjut, sebagai pemimpin spiritual bangsa barbar, ia memegang prestise tertinggi di antara mereka. Selama ia setuju untuk menghentikan permusuhan, suku-suku lain harus patuh, kata pria dari Sekte Iblis Hitam bermarga Xie. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir mengangguk setuju. Kalau begitu, apakah Anda punya rekomendasi untuk pemimpin delegasi perdamaian? Wanita tua berjubah ungu dari Istana Yin Fu berbicara lagi. Putri tari api dari Kerajaan Ki Agung, yang saat ini sedang berkultivasi di Sekte Tianyin kami, adalah kandidat yang tepat. Seorang wanita parubaya berpakaian putih bermahkotakan jepit rambut emas menyarankan dengan kedipan matanya. Identitas ganda putri tari api,
yang mewakili sekte dan istana Ki Agung, yang terbesar dari 3 kerajaan, menjadikannya pilihan yang tepat. Setelah beberapa saat berunding, yang lain mengangguk setuju. Setelah perundingan damai dan personelnya selesai, kelompok itu membahas kemungkinan penarikan garis depan dan penempatan kembali pasukan di sepanjang pantai Laut Cina Timur. Aula hening sejenak sebelum suara perdebatan sengit kembali terdengar. 3 hari kemudian, tim perundingan damai, yang dipimpin oleh Putri Huu, diam-diam meninggalkan ibu kota Ki Agung. Di bawah langit yang luas, terik matahari membakar gurun tak berbatas, tanahnya karat, kering, dan retak. Rumpun-rumpun tanaman lavender kerdil yang jarang menghiasi lanskap tandus, terkadang dengan semak rendah yang berdiri tegak dengan keras kepala. Sesekali, kita bisa melihat beberapa batu berwarna oranye kuning dengan berbagai ukuran. Batu-batu ini, yang telah lapuk oleh angin dan matahari selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping menjadi pusaran batu yang hancur berkeping-keping, pecah menjadi awan puing yang menari-nari tertiup angin, sekilas pemandangan yang gersang. Pemandangan gersang seperti itu adalah gambaran nyata dari alam liar kaum barbar yang dapat dilihat di mana-mana, terkadang bahkan membentang ribuan mil tanpa perubahan apapun. Pada saat itu, seorang barbar yang mengenakan kulit binatang dan berambut kepang berjalan perlahan dari kejauhan menuju bayangan batu setinggi 5 atau 6 kaki. Pria itu berkulit gelap dan bertubuh tegap, meskipun dianggap kecil dan kurus untuk ukuran seorang barbar. Sarung pedang perak dan kantong busur besar tersampir di punggungnya, dan di tangan kanannya, sebilah pedang panjang berwarna hitam legam yang terbungkus kain perca. Sebuah tabung panah yang menggembung tergantung di pinggangnya, memberinya aura yang luar biasa ganas saat ia berjalan. Barbarian yang ringkih ini tak lain adalah Simu, yang kini sedang menyamar. Ia telah menjelajah ke gurun barbar selama 2 minggu. Sepanjang perjalanan, ia tidak hanya harus menghindari kavaleri binatang barbar yang sesekali datang, tetapi juga melawan binatang buas. Ketidaktahuannya akan jalan dan lingkungan sekitar membuat perjalanannya sangat sulit. Untungnya, ia akhirnya mulai memasuki kedalaman gurun barbar. Simu mengamati sekelilingnya dengan waspada, tetapi yang ia lihat hanyalah lanskap tandus, tanpa kehidupan. Ia kemudian menyingkirkan pedang hitam meteorit itu, meneguk 2 teguk air dari kantongnya, lalu duduk bersila di bawah bayangan bebatuan, memusatkan pikiran dan tenaganya saat ia mulai berlatih teknik Prajna Celestial Appearance. Savage Wastelen sangat langka air, dan bepergian di bawah terik matahari seperti itu menghabiskan sejumlah besar air. Persediaan air Simu hampir habis, jadi ia memutuskan untuk bepergian di malam hari mulai sekarang. Ini adalah tindakan yang diperlukan, karena kondisi malam hari di Savage Wastelen sangat berbahaya, seringkali saat binatang buas dan serangga beracun paling aktif. Namun, frustrasi Simu adalah, sampai saat ini, ia tidak dapat menemukan sumber air di manapun yang ia inginkan. Satu-satunya pola yang ia temukan adalah di manapun ada hutan, di situ ada air. Ketika ia pertama kali memasuki gurun, Simu tidak siap dan menghadapi beberapa kekurangan air yang memalukan. Berkat kebaikan hati orang-orang barbar biasa yang sesekali ia temui di sepanjang jalan, yang, setelah mengetahui keadaannya, dengan murah hati menawarkan kantong air mereka dan mengarahkannya ke sumber air terdekat, ia dapat menghindari bahaya lebih lanjut. Pada perjalanan malam pertamanya, ia digigit semut kecil berbisa, yang menyebabkan kaki kanannya langsung bengkak.
Seorang barbar tua yang ia temui menawarkan untuk menyembuhkan gigitan semut itu dengan ramuan aneh yang ditemukan di dekatnya. Semua ini mengejutkan Simu, yang menemukan bahwa orang-orang barbar biasa, seperti manusia, juga memiliki banyak orang yang baik hati dan setia. Hal ini mengurangi permusuhannya terhadap orang-orang barbar. Tepat saat matahari terbenam, kilatan tiba-tiba muncul di mata Simu, secercah bahaya membangunkannya. Seperti musang, Simu diam-diam melompat dari tanah. Pisau hitam meteorit itu secara alami jatuh ke genggamannya. Baru kemudian ia menyadari bahwa ratusan binatang seperti serigala, masing-masing seukuran anak sapi dan berbulu lavender, sedang mengelilinginya. Mata mereka yang lapar berkilauan dengan kekejaman dan haus darah. Simu langsung mengenali makhluk-makhluk ganas ini sebagai serigala-serigala cepat, yang terkenal dari tanah terlantar yang liar. Bulu mereka menyerupai warna sebagian besar tumbuhan di tanah terlantar, dan mereka melangkah tanpa suara. Namun, begitu mereka mengunci mangsanya, mereka bergerak secepat kilat, sangat mahir dalam serangan diam-diam. Meskipun tersembunyi di antara serigala-serigala lain, Raja Serigala cepat yang jauh lebih besar menarik perhatian Simu. Ia mengangkat alisnya, dan setelah beberapa langkah cepat ke depan, ia melompat, pisau meteorit di tangannya berubah menjadi bayangan hitam, menebas dengan ganas ke arah pemimpin serigala itu. Dengan suara yang menusuk, 6 atau 7 bayangan hitam, secepat kilat, menerkam Simu dari segala arah. Cakar seputih salju mereka mencapainya dalam sekejap, kecepatan mereka mencengangkan. Simu menyentakkan lengannya, dan lebih dari selusin bilah pedang berhamburan ke segala arah. Puf-puf. Sebuah suara teredam bergema saat senjata tajam menembus daging. Bau darah memenuhi udara saat Simu menebas ketujuh serigala cepat itu, melolong kesakitan. Simu terpaksa berhenti, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, selusin bayangan lainnya menerkam, dan pemimpin serigala itu dengan cepat menghilang ke dalam kawanan. Bab 137, 4 Perbedaan. Bentrokan senjata kembali terjadi. Pedang hitam yang menyilaukan menyambar bagaikan naga hitam yang berputar-putar, menghujani langit dengan darah kemanapun ia lewat. Lebih dari selusin serigala cepat yang menyerbu hancur hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas. Simu mengerahkan kekuatan magisnya, dan semburan api tiba-tiba meletus dari pedang hitam meteorit itu. Dengan semburan energi sejatinya, cincin cahaya api yang cemerlang segera menyebar. Puluhan serigala cepat, yang hendak menerkam, secara naluriah mundur beberapa langkah, didorong oleh panas yang menyengat. Mata mereka yang tajam tetap tertuju pada Simu, tatapan tajam mereka tak teredam. Memanfaatkan momen singkat ini, mata Simu melesat ke seluruh kawanan, kilatan cahaya keemasan dengan cepat menemukan pemimpinnya, yang tersembunyi di dalamnya. Dengan jentikan tangan kanannya, kilatan api melesat bagai kilat. Api meraung di antara kawanan, memicu gelombang api kemanapun mereka lewat, melahap lebih dari selusin serigala cepat dalam sekejap mata. Raungan serigala yang menusuk menembus langit. Pemimpin serigala yang licik itu, menyadari ada sesuatu yang salah, berbalik dan melarikan diri. Namun, dalam sekejap, bilah meteorit hitam yang berapi-api menembus dada dan perutnya, menjepitnya ke tanah. Darah menyembur keluar, dan api berkobar dari tubuhnya, membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Melihat pemandangan mengerikan pemimpin terkuat mereka terbunuh hanya dengan satu pukulan, ratusan serigala cepat yang tersisa tampak ketakutan.
Mereka segera menurunkan ekor mereka, merintih, lalu berbalik dan melarikan diri. Simu tidak mengejarnya. Ia berjalan beberapa langkah ke arah mayat pemimpin serigala yang hangus, menghunus bilah meteorit hitam, dan menusukkannya kembali ke belakang punggungnya. Kemudian, ia mengeluarkan kantong air dari pinggangnya dan dengan ahli menuangkan darah dari bangkai serigala di sekitarnya ke dalamnya, metode yang paling sering ia gunakan di alam liar untuk mendapatkan air. Simu duduk di sana, meneguk beberapa teguk darah serigala, dan beristirahat sejenak. Ketika hari sudah benar-benar gelap, ia berangkat lagi. Setelah semalaman melakukan perjalanan yang hati-hati, sebelum matahari terbit, ia tiba di sebuah batu seukuran bukit kecil. Simu mengitari batu besar itu dan menemukan sebuah gua alami. Lebarnya hanya sekitar 3 meter, tetapi cukup tersembunyi. Ia merunduk ke dalam, duduk bersila, dan mulai melatih energi surgawinya. Setelah entah berapa lama, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang cepat. Mata Simu terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Dilihat dari suara-suara yang mendekat, sepertinya mereka menuju ke arah ini. Simu menoleh ke arah gua sempit itu, mengingat peringatan Feng Li sebelum ia berangkat. Dengan sekejap mata, ia meraih pisau hitam meteorit dan melompat keluar dari gua. Namun, saat keluar dari gua, ia melihat 3 kuda, 2 di depan dan 1 di belakang, berlari menuju bukit berbatu besar yang berjarak lebih dari 6 meter. Kuda-kuda di depan masing-masing membawa seorang pria dan seorang wanita, sementara kuda di belakangnya tampak agak aneh, tampak seperti kuda tetapi bukan kuda, tanpa seorang pun di atasnya. Kuda itu tampak mengejar 2 orang di depan. Mata Simu terfokus dan ia melihat kuda aneh itu berkepala lembu, bertubuh rusa, berkuku kuda, dan berekor singa. Kelihatannya aneh sekali. 2 orang di depan terkejut ketika melihat Simu tiba-tiba muncul. Saat itu, kuda aneh di belakangnya meraung keras dan aneh. Kedua kuda yang membawa kedua orang di depan tampak ketakutan. Tiba-tiba, mereka berlutut dengan kaki depan mereka, lalu 2 sosok terlempar dari kuda dan jatuh ke tanah tak jauh dari Simu. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, angin kencang menerpa wajahnya. Betapa terkejut nih. Iya, kuda aneh itu tiba-tiba berbalik dan menerjangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. 2 tanduk lembu yang tajam itu bagaikan 2 belati tajam, menusuk organ vitalnya. Puff! Kilatan api menyala, dan pisau hitam meteorit itu langsung memunculkan 13 bayangan merah menyala, menebas monster itu. Tepat saat bilah pedang hendak mengenai monster itu, inspirasi melintas di benak Simu, dan ia teringat asal-usul monster itu. Monster aneh ini, yang memiliki karakteristik 4 hewan sekaligus, disebut gajah 4 tak terduga. Ia adalah monster langka yang hanya ada di gurun barbar. Meskipun kekuatannya biasa saja, kecepatan larinya mencengangkan, jauh melampaui monster yang ditunggangi barbar lainnya. Secercah kegembiraan terpancar di matanya, dan tepat saat bilah pedang merah menyala itu hendak jatuh, ia tiba-tiba berbalik dan mengayunkannya kembali. Dengan suara mendesing, pisau hitam meteorit itu terlepas dari tangannya, menusuk dalam-dalam ke dinding batu. Saat tanduk gajah 4 tak terduga hendak menembus dada Simu, ia berteriak keras, seluruh tubuhnya langsung dipenuhi energi sejati. 2 tangan, seperti penjepit besi, mencengkeram tanduk monster itu. Bersamaan dengan itu, ia menurunkan pinggangnya dan merentangkan kakinya ke depan dan ke belakang,
dengan kuat menahan serangannya. Bang! Sebuah suara teredam bergema. Simu merasakan gelombang kekuatan dahsyat mengalir deras di lengannya, wajahnya memerah, tetapi tubuhnya, yang terpelintir seperti akar pohon tua, tetap tak bergerak. Binatang berkaki 4 itu meringkik kesakitan, seolah-olah terbentur pelat baja, kilatan ketakutan di mata lembu-lembunya. Tiba-tiba ia melepaskan kekuatan yang dahsyat, menghentakkan kuku dan menggetarkan kepalanya, mencoba melepaskan Simu dan melarikan diri. Namun kemudian, rasa sakit di tanduknya memicu kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, memaksanya untuk menerjang Simu. Otot-otot Simu menegang, energinya melonjak seperti ombak, seolah-olah ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika ia belum mencapai tingkat kelima teknik kelahiran kembali dan fenomena surgawi, yang memberinya kekuatan rata-rata seorang kultivator Xiantian awal, ia pasti sudah terlempar oleh kekuatan dahsyat binatang itu. Melihat binatang itu begitu dekat, Simu menarik dengan kuat, menyebabkan binatang berkaki 4 itu menjerit kesakitan dan tanpa sadar maju 2 langkah lagi. Simu memanfaatkan kesempatan itu, memutar kakinya dan merangkak ke punggung binatang itu, tangannya masih mencengkeram tanduk dengan erat dan kakinya menjepit perutnya erat-erat. Binatang berkaki 4 itu, ketakutan dan marah, melompat dan meronta-ronta, berlari dan meronta-ronta, mencoba melepaskan Simu dari punggungnya. Namun Simu tetap terpaku di tempatnya, tak bergerak. Setiap kali binatang itu bertingkah, ia menerima tendangan dari kedua sisi, membuatnya mengerang kesakitan. Setelah 1/4 jam penuh, binatang berkaki 4 itu akhirnya tenang, matanya lembut namun diwarnai ketakutan. Remasan lembut dari kaki Simu akan membuatnya dengan cerdik berbalik ke arah tertentu, remasan yang kuat akan membuatnya berhenti. Dengan gembira, Simu melepaskan cengkeramannya dan melompat dari punggung binatang berkaki 4 itu. Benar saja, binatang itu sangat jinak, mengikutinya dengan patuh, tidak melarikan diri. Ia kemudian menyadari bahwa 2 pemuda barbar, seorang pria dan seorang wanita, telah bangkit dari tanah, menatapnya dengan takjub. Pemuda di antara mereka tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, hanya setengah kepala lebih pendek dari Simu. Ada beberapa bulu hitam yang tersangkut di rambutnya dan bekas luka baru di wajah dan tubuhnya, jelas karena terjatuh dengan keras. Gadis barbar itu tampak 1 atau 2 tahun lebih tua dari pemuda itu, berkulit agak gelap dan berwajah halus. Tingginya hampir sama dengan rata-rata wanita dewasa. Simu melirik sekilas dan segera menyadari bahwa selain kuda di belakang gadis barbar itu, ada kuda lain yang tergeletak tak jauh dari gua tempat ia bersembunyi. Kuda itu tampaknya patah kaki dan sedang meratap. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku, prajurit. Terimalah salam dari Sasing dari suku Tengya." Pemuda barbar itu membungkuk hormat kepada Simu dan menatapnya dengan kagum. Gadis barbar itu juga membungkuk kepada Simu. Sama-sama, Simu dengan santai menarik pedang panjang meteoritnya, menggelengkan kepala kepada mereka berdua, dan berkata dengan tenang, "Namaku Sajiao, dan aku adik Sasing. Bolehkah aku bertanya namamu, pendekar, dan apakah kau bersedia mengunjungi suku Tengya kami? Kau telah menyelamatkan kami berdua, dan ayahku akan sangat berterima kasih padamu. Suku Tengya kami akan segera mengadakan upacara Dewa Gagak, yang akan sangat meriah. Kehadiran tamu terhormat sepertimu pasti akan menyenangkan ayahku." Gadis barbar lainnya menatap Simu dengan penuh harap. "Ya,
Upacara Dewa Gagak sangat meriah, dan dipimpin oleh ayahku sendiri. Mata pemuda barbar itu dipenuhi rasa bangga saat ia berbicara tentang ayahnya. Hati Simu tersentuh ketika mendengar ini. Berdasarkan pemahamannya baru-baru ini tentang suku barbar, upacara suku hanya boleh dipimpin oleh para pendeta suku. Ia bingung di mana harus mempelajari rahasia totem barbar, tetapi ia tak menyangka akan secara tak sengaja menyelamatkan anak-anak pendeta suku hari ini. Namaku Mu. Terima kasih atas undanganmu. Kalau kau tak keberatan, aku ingin menyaksikan upacara Dewa Gagak sukumu. Simu berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Hebat. Ayah pasti akan sangat senang. Sa Xing langsung bersemangat. Sa Jiao, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum, menatap Simu dengan mata berbinar. Kakak, ayo pergi. Sa Xing mendorong gadis barbar itu dengan tidak sabar. Sa Jiao menoleh dan memelototinya, lalu melompat ke punggung kuda. Sa Xing juga melompat dan duduk di belakang gadis itu. Gadis itu memutar kepala kuda dan memacu kudanya ke arah timur laut. Simu menunggangi binatang itu, meremas perut kuda dengan lembut, dan mengikutinya dengan sangat mudah. Keduanya berkuda berdampingan. Sa Jiao, bagaimana kau bisa dikejar oleh binatang ini? Tanya Simu penasaran. Masih Sa Xing. Dia bersikeras menyeretku berburu hari ini, katanya ingin mempersembahkan daging untuk upacara suku. Tanpa diduga, binatang berkaki empat ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Perangkap yang kita pasang tidak hanya gagal menjebaknya, tetapi juga membuatnya marah, hampir merenggut nyawa kita, kata Sa Jiao, berbalik menatap Sa Xing dengan sedikit kesal. Kali ini, Sa Xing menundukkan kepala, tidak berani berkata apa-apa lagi. Simu tidak jauh lebih tua darinya, dan mereka bertiga seumuran, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, jadi tidak ada rasa asing. 1 jam kemudian, sebuah sungai kecil, selebar sekitar 3 meter, muncul di kejauhan di hadapan Simu. Sekitar 100 tenda kulit sapi tersebar di padang rumput di kedua sisi sungai. Sapi dan domba merumput di dekatnya, dan sesekali terdengar suara mengembik. Lebih jauh lagi, di atas suku itu, gumpalan titik-titik hitam pekat samar-samar terlihat berputar-putar. Simu mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah burung gagak. Tepat saat mereka hendak mendekati suku itu, tiba-tiba gagak-gagak itu mengeluarkan serangkaian suara gaok dan, bagaikan anak panah, melesat lurus ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Simu secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada pisau hitam meteorit itu, tetapi sesaat kemudian, ia melonggarkan gagangnya. Ia melihat Sa Jiao dan Sa Xing berlari kencang ke depan, sementara gagak-gagak itu berputar-putar di sekitar mereka. Ekspresi mereka luar biasa penuh kasih sayang. Ia pun tersadar, gagak-gagak ini pasti ayah mereka, binatang buas yang dikomandoi oleh pendeta suku. Dari percakapan di sepanjang jalan, Simu telah lama mengetahui bahwa suku Teng Ya sangat kecil, dengan populasi hanya 3 atau 400 orang dan hanya 3 prajurit totem, termasuk ayah Sa Jiao, yang juga menjabat sebagai pendeta. Bab 138, Damai dan Buas. Di tengah-tengah suku itu terdapat sebuah ruang terbuka yang luas. Di sana berdiri sebuah altar tinggi, seluas 3 meter persegi, yang seluruhnya terbuat dari sejenis batu hitam. Mereka bertiga berhenti di depan sebuah tenda besar tepat di seberang altar. Seorang barbar parubaya, berjubah hitam, beralis tebal,
dan berwajah persegi, sudah berdiri di sana. Sa Jiao dan Sa Xing melompat ke atas kuda mereka dan berlari kencang menuju barbar paruh baya itu. Barbar paruh baya itu memeluk mereka, menepuk punggung mereka dengan erat, dan mereka bertiga mulai berbicara dengan pelan. Tak lama kemudian, Simu menyadari bahwa barbar paruh baya itu sering meliriknya dan binatang berkaki empat di belakangnya. Ia tahu mereka sedang membicarakan bagaimana ia menyelamatkan Sa Xing dan Sa Jiao serta menaklukkan binatang berkaki empat itu. Benar saja, tak lama setelah mereka mengakhiri percakapan, barbar parubaya itu melangkah ke arahnya, alis hitam tebal dan matanya yang tersenyum menatap Simu dengan cepat. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, lalu kembali normal. Saya Sharon, kepala suku Tengya. Prajuritmu yang terhormat, terima kasih telah menyelamatkan anak-anak saya. Pria barbar parubaya berwajah persegi itu meletakkan satu tangan di dadanya dan membungkuk dengan tulus. Dalam perjalanan ke sana, Simu telah mengetahui bahwa Sharon adalah pendeta sekaligus kepala suku kecil ini, pemimpin dari 3 prajurit totem suku tersebut, dan memiliki kekuatan seorang kultivator pasca Natal tingkat menengah. Yang mulia, kepala suku, jangan terlalu sopan. Simu tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut mengangkat pria itu hingga berdiri. Sharon melirik Simu dengan heran. Ia hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan terpancar dari tangan Simu, dan tanpa sadar ia berdiri tegak. Ia merasa bahwa kata-kata Sa Xing tentang kekuatan luar biasa pihak lain memang benar. Prajuritmu, aku ingin tahu apakah kau punya misi di sini. Kami dari suku Tengya bersedia membantumu, kata Sharon riang. Terima kasih, Ketua. Aku meninggalkan suku ini semata-mata untuk latihan dan pengalaman pribadi, bukan untuk tujuan tertentu, kata Simu. Sambil menggelengkan kepala, kalau begitu, prajuritmu, bagaimana kalau kau tinggal bersamaku di suku Tengya selama beberapa hari? Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana menjadi tuan rumahmu, kata Salang sambil tersenyum. Ia kemudian melirik pakaian Simu yang berdebu dan berkata, ngomong-ngomong, prajuritmu, kau sudah melewati banyak angin dan pasir selama ini. Bagaimana kalau kau pergi ke tenda dan mandi dulu? Terima kasih, Ketua Sa. Simu mengangguk tanpa ragu. Ia belum mandi sejak memasuki gurun barbar, dan pertarungan hari ini dengan Sibu Siang juga membuatnya berkeringat deras, membuatnya merasa lengket dan tidak nyaman. Wajah Salang berseri-seri karena gembira. Ia meminta seorang anggota suku untuk membawa Sibu Siang milik Simu ke sungai untuk minum, lalu secara pribadi mengantar Simu ke sebuah tenda kulit sapi yang bagus tak jauh dari sana. Itu adalah tenda terbaik di suku itu, selain kediaman kepala suku. Sa Xing dan Sa Jiao mengikuti di belakang mereka. Sa Jiao tampak agak aneh. Meskipun suku Tengya hangat dan ramah, ia samar-samar merasakan kehangatan ayahnya yang tidak biasa terhadap Simu hari ini, dan secercah rasa hormat terukir di dahinya. Sesaat kemudian, Simu berdiri sendirian di tenda kulit sapi. Salang dan rekan-rekannya sudah pergi. Ia mengumpulkan semua senjatanya dan meletakkannya di atas meja. Tak lama kemudian, 2 orang barbar yang kuat datang membawa tong kayu besar berisi air panas dan dingin. Setelah kedua pria itu pergi, Simu segera berganti pakaian dan berbaring dengan nyaman di dalamnya. Sementara itu, di tenda kepala suku, Salang Mi menjawab pertanyaan anak-anaknya. Ayah,
Anda adalah kepala suku Teng Ya kami dan bahkan pendeta kami. Mengapa Anda begitu menghormati prajuritmu? Tanya Sajiao, bingung, sambil menatap ayahnya. Sa Xing, yang berdiri di dekatnya, juga tampak penasaran. Jiawer, Singer, pengalaman kalian masih terlalu dangkal, jadi wajar saja kalau kalian tidak melihatnya. Status seorang prajurit gembala sebenarnya sangat mulia. Mereka kemungkinan besar adalah anak-anak kerajaan dari suku besar yang datang untuk ujian. Salang menatap anak-anaknya dengan penuh kasih, sedikit rasa bersalah terpancar di matanya. Ia tahu bahwa Sa Xing dan Sa Jiao tidak kekurangan bakat. Jika mereka berada di suku lain dengan kondisi yang lebih baik dan memiliki kesempatan untuk berlatih membunuh binatang buas, mereka pasti sudah memiliki harapan untuk menjadi prajurit totem sejak lama. Sayangnya, ia hanyalah seorang pendeta pemula dan kemampuan bela dirinya belum kuat. Ia belum memiliki kemampuan untuk menjadikan mereka prajurit totem. Anak-anak kerajaan, Sa Xing dan Sa Jiao tampak terkejut. Memang, baru saja bersentuhan langsung, aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa binatang yang tersegel di dalam diri prajuritmu sangat dahsyat, jauh melampaui apa yang bisa dimiliki suku kecil atau barbar biasa. Lebih dari itu, ia tidak hanya memiliki energi magis senjata magis tingkat menengah, tetapi juga banyak senjata magis tingkat rendah. Suku kecil seperti suku Teng Ya kita bahkan tidak memiliki satu pun senjata magis tingkat rendah, dan bahkan sebagian besar anggota suku kita belum pernah melihatnya. Jadi, asal-usulnya pasti luar biasa. Lebih dari itu, kekuatan prajuritmu juga cukup tangguh. Aku perkirakan bahkan semua prajurit totem di suku kita jika digabungkan mungkin bukan tandingannya, kata Salang dengan penuh emosi. Sa Jiao dan Sa Xing sama-sama terkejut mendengar kata-kata ayah mereka, terutama Sa Jiao, yang matanya sedikit meredup. Sebatang dupa, waktu berlalu. Simu telah selesai mandi dan mengobrol riang dengan sekitar selusin anggota suku Teng Ya di luar tenda kulit sapinya. Suku barbar Teng Ya sangat ramah menyambut tamu yang dibawa Sa Jiao dan Sa Xing, dengan antusias mengundang Simu untuk mencoba anggur susu dan keju buatan mereka. Hidangan ini dianggap cukup mewah bagi suku kecil dan sederhana ini, dan Simu sekali lagi menyaksikan kebaikan dan kesetiaan para barbar biasa. Simu sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari beberapa teknik bertahan hidup dari para barbar ini di alam liar, sehingga dengan bimbingannya yang cermat, percakapan mereka secara alami terfokus pada topik-topik yang sangat menarik baginya. Ia segera belajar banyak tentang menemukan sumber air dan cara menghadapi serangga beracun dan binatang buas. Sebagai balasannya, Simu juga mengajarkan teknik memancing kepada para barbar ini. Sebagai nelayan pesisir, ia secara alami cukup mahir memancing. Hanya dengan menggunakan peralatan sederhana, ia meraup banyak ikan dan udang dari sungai terdekat. Kelezatan sungai yang langka ini menyenangkan para barbar, yang senang tinggal di dekat air tetapi tidak terbiasa berenang, dan suasana di antara mereka menjadi semakin harmonis. Malam itu, di dalam tenda sirang, seekor domba gemuk dipanggang hingga berwarna coklat keemasan di salah satu sisi tenda. Aroma yang menggoda memenuhi udara, dan sirang, dengan wajah berseri-seri, duduk di kursi utama di tengah. Simu dan saudara-saudara Sa Jiao duduk di sebelah kirinya, makan dan mengobrol. Di sebelah kanannya duduk dua pria barbar berusia 30-an, mulut mereka berlumur lemak, minum dari mangkuk-mangkuk besar.
Simu menggigit daging kambingnya sambil menatap dua pria barbar di hadapannya. Salah satunya berambut ikal keemasan, sementara yang lain mengenakan pakaian barbar standar, dengan kepang, cincin emas di telinga kanannya, dan tato gagak hitam ganas di dadanya yang terbuka. Mereka adalah dua prajurit totem satu-satunya dari suku Tengya, masing-masing hanya memiliki kekuatan tahap awal dari alam yang diperoleh. Melalui percakapan Wu dengan para barbar di suku tersebut, Simu secara tidak langsung mengetahui sebuah fakta. Barbar terbagi menjadi dua kategori, yang ganas dan yang damai. Yang ganas itu brutal dan haus darah, cenderung menyerang dan mencaplok suku lain, bahkan menyebut perang agresi mereka terhadap manusia sebagai perang suci, dan memujinya dengan penuh hormat. Di sisi lain, suku Pingman umumnya lembut dan ramah. Namun, karena garis keturunan raksasa mereka yang terbatas, mereka cenderung tidak menghasilkan prajurit totem dibandingkan suku barbar ganas, dan kekuatan mereka relatif lemah. Mereka terutama bergantung pada penggembalaan dan perburuan untuk mencari nafkah. Suku Tengya adalah salah satu suku tersebut. Inilah sebabnya, dalam suku kecil yang beranggotakan 3 atau 400 orang ini, hanya ada 3 prajurit totem. Lebih lanjut, Simu memperhatikan sesuatu yang aneh. Semua orang tampak cukup hormat kepadanya saat makan malam nanti. Bahkan saudara kandung Sajiao tampak sedikit pendiam ketika berbicara dengannya. Namun, dia tidak berniat tinggal lama di suku ini, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, pikiran Simu tentang suku ular ganas masih terngiang di benaknya, dan dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan, yang membuatnya tampak sedikit kurang antusias. Melihat semua orang hampir menghabiskan makanan dan minuman mereka, saling bertepuk tangan, dan sekelompok sekitar 10 barbarian perempuan berbaris masuk. Diiringi ketukan drum yang monoton, mereka mulai menampilkan tarian primitif untuk memeriahkan suasana. Kepala suku Sa, apakah gagak hitam yang tergambar di totem suku Anda sama dengan yang kita lihat siang hari? Tanya Simu, sambil menatap totem gagak di celemek para barbarian perempuan. Untuk saat ini, itu benar. Gagak-gagak ini adalah binatang buas tingkat rendah di gurun, tetapi kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka tidak hanya secepat kilat saat menukik, tetapi paruh mereka setajam pedang dan tombak. Saat mereka berkerumun, prajurit totem biasa bukanlah tandingan mereka. Sharon mengangguk dan berbicara dengan fasih. Gagak-gagak ini memang menakjubkan, tetapi Simu memperkirakan bahwa mereka hanya mampu menghadapi prajurit totem dari tahap awal hingga pertengahan alam yang diperoleh, dan itu pun jika jumlahnya signifikan. Mungkinkah totem sukumu sebelumnya bukan burung gagak? Mata Simu berkedip, seolah mendengar makna berbeda dari kata-kata orang itu. Menurut catatan kuno yang diwariskan oleh suku kami, suku Tengya kami dulunya merupakan bagian dari suku yang lebih besar, suku Jinwu, ribuan tahun yang lalu. Rahasia totem yang kami warisi tidak hanya menyegel roh binatang seperti gagak, tetapi juga dapat menyegel sebagian besar binatang seperti burung lainnya, kata Salang, dengan secercah kebanggaan di matanya. Namun, setelah perang dan migrasi, suku itu perlahan-lahan terpecah belah dan menurun. Misalnya, cabang suku Tengya kami belum mampu menghasilkan pendeta yang kuat selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat menyegel roh binatang yang kuat. Harapan untuk kebangkitan kami memudar. Secercah kesedihan melintas di mata Salang saat ia berbicara. Sasing dan Sajiao juga merasa tertekan,
dan Simo kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, melihat semangat Salang dan putri-putrinya membaik, Simo perlahan berbicara, akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Aku pernah melihat totem ular piton raksasa berwarna merah darah yang menyegel roh binatang yang sangat kuat. Mungkinkah rahasia totem sukumu juga menyegel roh binatang yang sama kuatnya? Tanya Simo. Jika ada pendeta yang cukup kuat, itu pasti mungkin. Kau tahu, di masa kejayaan suku kami bahkan berhasil menyegel sayap emas Peng Agung yang legendaris. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari suku yang disebutkan prajuritmu itu berkulit biru kehijauan? Tanya Sharon, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, Simo berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kalau tidak salah, itu totem unik dari suku ular ganas, salah satu dari 8 suku barbar. Ekspresi Sharon sedikit berubah, dan ia berbicara dengan nada positif. Ketua, jika aku ingin berlatih di dekat suku ular ganas ini, apakah kau tahu jalannya? Mata Simo berbinar, dan ia bertanya terus terang. Meskipun agak terkejut dengan keberanian Simo, Sharon tidak bertanya lebih lanjut dan hanya memberi tahu lokasi suku ular ganas. Simo tentu saja senang dan bersemangat. Ia makan dan mengobrol dengan Sa Jiao dan yang lainnya hingga larut malam, sebelum tamu dan tuan rumah berpisah dengan gembira. Kultivasi Simo telah mencapai titik terendah, tekniknya tidak mengalami kemajuan. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan dapat memenuhi janjinya kepada Tianyin Cainu, dan ia dipenuhi kecemasan. Suatu malam, dalam mimpi, ia sekali lagi berubah menjadi kera putih dan muncul di hadapan tetua beralis panjang. Kera putih itu bertanya, "Guru, kultivasi saya telah mencapai titik terendah. Apakah Anda punya saran?" Tetua beralis panjang itu menjawab, "Ada 3 elemen kunci untuk menembus titik terendah ini." Kera putih itu bertanya, "Apa saja?" Tetua beralis panjang itu menjawab, "Kalaupun saya perlu bertanya, itu adalah klik, rekomendasi, dan..." Kera putih bertanya, "Mana dari ketiga elemen ini yang paling penting?" Tetua beralis panjang itu menjawab, "Tolong dengarkan lebih dekat." Kera putih itu mencondongkan tubuh ke depan, dan suara tetua itu bergema di telinganya. "Tentu saja, hanya dengan lebih banyak lagi, kau akan berhasil maju ke alam Xiantian, menikahi Tianyin Cainu, dan mencapai puncak seni bela diri." Kera putih itu menjawab, "Terima kasih, Guru, atas ajaran-ajaranmu. Aku khawatir aku akan melupakannya begitu aku bangun." Tetua beralis panjang itu menjawab, "Aku menganugerahimu 2 instrumen ajaib, berlangganan, dan pilih. Dengan berkah dari semua makhluk hidup, kedua instrumen ini akan membuatmu tak terkalahkan di 3 alam." Rekan-rekan Taois, tolong bantu Simo mempertahankan kualitas sambil mempertahankan kecepatan sungguh melelahkan. Wang Yu hanya mengandalkan kesehatan dan pemulihan mana. Terima kasih semuanya. Bab 139, Pengorbanan Dewa Gagak. Wus! Sebuah anak panah hijau panjang melesat di udara bagai kilatan petir hijau, menembus pohon kuning mati yang terhampar di atas batu besar, tersembunyi di balik semak belukar. Pohon yang tadinya tak bergerak itu tiba-tiba bergerak, membubung ke udara dan berjatuhan liar, menghancurkan semak belukar di sekitarnya. Pohon mati itu ternyata kepala seekor ular piton raksasa, setebal ember. Tubuhnya lebih dari 1,5 meter, ditutupi sisik-sisik seperti batu yang berpola garis-garis.
Anak panah itu menembus tengkoraknya, hanya menyisakan sebagian kecil bulu ekornya yang terekspos. Tubuh ular piton kuning raksasa itu meliuk dan jatuh, ekornya yang panjang dan tebal menyapu beberapa pohon menjulang tinggi seperti kayu lapuk. Dengan suara dentuman, ia jatuh ke tanah. Setelah jatuh selama 1/4 jam penuh, ular piton itu akhirnya mengangkat perut putihnya ke atas, berkedut beberapa kali, dan tetap tak bergerak. Beberapa sosok melompat keluar dari sebuah batu besar sekitar 6 atau 8 meter jauhnya. Berdiri di depan adalah Simu. Di belakangnya ada beberapa anggota suku Tengya. Sa Jiao dan Sa Xing juga hadir, masing-masing membawa mangsa. Simu memegang busur sepanjang 3 kaki, badannya berwarna kuning, ujungnya berbentuk kepala ular, dan tali busur hitam terpasang di mulut ular. Busur panjang ini adalah busur pemecah langit. Agar tidak dikenali oleh orang-orang barbar, ia telah mengolesinya dengan darah binatang buas, menambahkan beberapa hiasan, dan mewarnainya dengan warna kuning. Ia menatap busur di tangannya, secercah kepuasan terpancar di matanya. Busur pemecah langit ini jauh lebih kuat daripada busur baja ungu sebelumnya. Menurut Feng Li, rune pada busur itu merupakan sihir barbar yang unik, diresapi dengan kekuatan primordial misterius, mirip dengan rune manusia, dengan beberapa kemiripan halus. Diperkuat oleh pola-pola sihir ini, busur pemecah langit tidak hanya memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada busur baja ungu, tetapi bahkan anak panah biasa pun dapat memiliki efek penembus baju zirah tertentu. Lebih jauh lagi, hanya dengan menyuntikkan sedikit mana ke dalam busur dapat menyebabkannya berubah ukuran dalam rentang tertentu, membuatnya sangat mudah dibawa. Ular piton yang tertembak itu sangat besar, kekuatannya menyaingi seorang prajurit pasca Natal tahap menengah. Namun, dengan kekuatan gabungan busur pemecah langit dan panah pemburu angin, ia serapu binatang buas biasa. Beberapa orang dengan cepat melompat ke bangkai ular piton kuning itu. Sa Xing menendang ular piton raksasa itu, tetapi tubuhnya yang besar hanya bergerak sedikit, dan raut ngeri terpancar di wajahnya. "Saudaramu luar biasa," serunya, menatap Simu dengan kagum. Sungguh, sisik ular piton bergaris kuning ini berubah warna sesuai dengan lingkungannya, dan gerakannya sama sekali tidak terlihat, memperlihatkan kelicikannya yang luar biasa. Lebih jauh lagi, sisiknya sekuat besi, membuatnya tak tertembus bahkan oleh senjata berat. Saudaramu mampu membunuhnya dengan satu tebasan busur dan anak panahnya. Kau benar-benar barut sejati di antara orang-orang barbar kami. Seru orang barbar lain dengan rambut keriting kemasan, matanya dipenuhi kekaguman. Saudara Huan, kau terlalu baik. Aku hanya memanfaatkan senjata itu. Simu tersenyum tipis. Barut adalah gelar barbar untuk para prajurit. Kaum barbar cenderung berjiwa militer, dan mereka hanya menggunakan istilah ini kepada orang yang mereka kagumi dengan tulus. Kemampuan ular piton garis kuning untuk berubah warna memang sulit bagi orang biasa, tetapi penglihatannya yang tajam, dikombinasikan dengan busur pemecah langit, menjadikan panah pemburu angin sebagai penangkal yang sempurna. Sambil berbicara, ia maju beberapa langkah, membungkuk, dan dengan hati-hati mencabu. Panah pemburu angin dari kepala ular piton itu, menyeka darahnya, dan mengembalikannya ke tempat anak panah di pinggangnya. Ia hanya memiliki 13 panah pemburu angin yang dijarah dari orang barbar berkulit hijau itu. Panah-panah ini sangat kuat, tetapi setiap kali digunakan,
kekuatan sihir yang terukir di dalamnya berkurang. Menurut perkiraannya, sebuah panah pemburu angin hanya dapat digunakan maksimal 5 kali. Setelah itu kekuatan sihirnya akan hilang sepenuhnya. Orang-orang di sekitar memandang busur dan anak panah di tangan Si Mu dengan iri. Suku Tengya relatif miskin, dan senjata yang ditempa dari logam dan baja langka. Sebagian besar suku masih menggunakan senjata yang terbuat dari tulang hewan. Saudaramu, apakah busur dan anak panahmu itu senjata ajaib? Tanya Sajiao, matanya berbinar-binar. Kurasa begitu, Si Mu mengangguk pelan. Busur pemecah langit di tangannya berkilat cahaya dan menyusut dengan cepat, menjadi seukuran telapak tangan, yang ia selipkan ke dalam pelukannya. Yah, hari sudah mulai malam, dan kita sudah menangkap banyak mangsa. Ayo kita kembali ke desa, kata Sajiao, menyadari keengganan Si Mu untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Yang lain meraung setuju, dan dengan cepat dan kompak, mereka mengikat dan mengangkat tubuh ular piton bergaris kuning itu, dengan gembira menuju desa. Tawa memenuhi udara selama perjalanan mereka. Ular piton bergaris kuning itu adalah binatang yang sangat berharga. Kulitnya dapat dibuat menjadi baju zirah lembut berkualitas tinggi, urat dan tulangnya merupakan bahan yang sangat baik untuk busur dan anak panah, dan dapat diperdagangkan dengan suku lain untuk mendapatkan barang berharga. Lebih lanjut, dagingnya dapat digunakan untuk memuaskan rasa lapar, cukup untuk seluruh suku selama 1 atau 2 hari. Kembalinya kelompok itu ke desa dengan ular piton bergaris kuning raksasa itu langsung menimbulkan sensasi. Anak-anak barbar suku itu, yang belum pernah melihat bangkai ular piton raksasa sebelumnya, berteriak keheranan, mengejar dan bermain-main. Si Mu berdiri di samping, tangannya di belakang punggung, tatapannya mengamati sekeliling. Suku Tengya telah melakukan persiapan yang matang untuk upacara malam itu. Beberapa panggung kayu tinggi telah didirikan di alun-alun pusat suku, dikelilingi oleh selusin obor yang belum dinyalakan. Di atas altar duduk seekor burung hitam, yang diukir dari sumber yang tidak diketahui. Burung itu sangat hidup dan menggugah. Mata merah darahnya, khususnya, memancarkan cahaya merah tua yang redup, seolah-olah sepasang mata sungguhan sedang menatap segala sesuatu di sekitar mereka. Si Mu sedikit mengernyit, memfokuskan pandangannya, namun sensasi itu lenyap seolah-olah hanya ilusi. Sajiao dan yang lainnya menceritakan kisah Si Mu tentang perburuan ular piton bergaris kuning. Suku itu terkejut, tatapan mereka ke arah Si Mu dipenuhi rasa hormat yang lebih besar. Haha, kekuatan tuanmu sungguh tak terduga. Dia bahkan bisa membunuh ular piton bergaris kuning. Pemimpin suku Salang, setelah mendengar ini, mendekati Si Mu dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Kepala suku Salang, Anda terlalu baik. Saya orang luar dan tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan pada upacara Anda, jadi saya akan membunuh ular piton ini sebagai penghormatan tambahan kepada Dewa Gagak. Si Mu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan senyum riang, "Tuanmu begitu hangat dan murah hati. Atas nama Dewa Gagak, saya menerima ketulusan Anda," kata Salang dengan sungguh-sungguh, satu tangan di dadanya. Sebagai kepala suku dan seorang pendeta, ia menghormati Dewa Gagak dengan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada orang-orang suku biasa. Kata-kata Si Mu menggema di benaknya, dan ia tak kuasa menahan rasa simpati yang bergejolak terhadap Si Mu, dan rasa waspada yang sebelumnya ia pendam pun sirna.
Setelah berbicara beberapa patah kata lagi dengan Sa Jiao dan Sa Xing, Salang memanggil para anggota suku untuk membersihkan dan menguliti ular piton itu. Simu berdiri di samping, alisnya berkerut. Kekuatan kutukan totem di dadanya tiba-tiba meletus, rasa sakit yang membakar bagaikan duri menusuk lubuk jiwanya. Wajahnya memucat, dan ia terhuyung, tetapi ia segera mendapatkan kembali keseimbangannya. Tuanmu, apakah Anda baik-baik saja? Sa Jiao, yang berdiri di samping, memperhatikan perilaku Simu yang tidak biasa dan bertanya dengan khawatir. Tidak, saya hanya sedikit lelah. Saya akan istirahat sebentar. Simu menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum pada Sa Jiao. Ia berjalan menghampiri Sharon, lalu berbalik dan berjalan menuju rumahnya di suku. Sa Jiao memperhatikan punggung Simu yang semakin melemah, sedikit kesedihan terpancar di wajahnya yang anggun. Simu kembali ke kamarnya dan segera menanggalkan pakaiannya. Totem ular raksasa di dadanya memancarkan cahaya merah samar, garis-garis cahaya merah mengalir bagai darah. Melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Kutukan jiwa mayat abadi akhirnya mulai menggerogoti jiwanya. Simu menarik napas dalam-dalam, mengambil labu giok seukuran kepalan tangan dari tangannya, membuka sumbatnya, dan dengan hati-hati menuangkan cairan itu ke telapak tangannya. Aliran cairan kristal berwarna biru pucat, kental, mengalir keluar. Itu adalah darah ular berbisa unicorn yang dibelinya sebelum meninggalkan Kotalan. Simu dengan hati-hati mengoleskan darah biru ini ke totem ular piton merah di dadanya. Rasa dingin menjalar ke seluruh tulangnya, dan cahaya merah dari totem ular piton merah itu perlahan memudar, akhirnya menghilang setelah beberapa saat. Ia menghela napas panjang. Seketika, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Simu menyimpan labu itu dan berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap langit timur yang luas. Ia mengepalkan tinjunya, tatapannya perlahan mendingin. Ibu, Muer pasti akan selamat dan menjadi yang terkuat, jangan khawatir. Di bawah langit malam, api unggun menyala, langsung menerangi langit merah. Upacara pemujaan tahunan suku Tengya telah dimulai. Seluruh anggota suku Tengya berkumpul di depan altar, tempat Simu duduk bersama Salang dan para tetua lainnya. Upacara ini terdiri dari dua langkah. Pertama, Salang, kepala suku, mendekati altar dan membacakan himne kepada Dewa Gagak. Kemudian, seluruh suku mempersembahkan persembahan kepada Dewa Gagak di altar, berdoa memohon perlindungan dan kedamaiannya di tahun mendatang. Setelah upacara khidmat, malam penuh pesta pun tiba. Api unggun yang menyala-nyala dinyalakan di depan altar, kobaran apinya yang membumbung tinggi menerangi seluruh suku. Api unggun dipenuhi orang, dan berbagai hidangan daging lezat yang jarang terlihat pada hari kerja telah disiapkan, siap untuk dinikmati sendiri oleh orang-orang Tengya. Cangkir tanduk sapi dan mangkuk tulang unta dipenuhi anggur berkualitas, dan suara 12 senar memenuhi udara. Orang-orang Tengya bergandengan tangan, melangkah maju dan bernyanyi serempak, semangat mereka membuncah. Tuanmu, silakan. Sharon menuangkan semangkuk penuh anggur untuk Simu dan menyerahkannya kepadanya. Simu tersenyum tipis, mendongakkan kepalanya, dan meneguknya sekaligus. Anggur yang diseduh oleh orang-orang barbar itu tentu saja tidak sejernih anggur berkualitas umat manusia, tetapi anggur ini dibuat dari kantong empedu ular piton bergaris kuning yang dibunuhnya hari itu, mengeluarkan aroma unik yang sangat menyegarkan. Anggur yang enak,
Simu meletakkan mangkuk tulang unta, menepuk lututnya, dan memuji. Tuanmu, Anda terlalu sopan. Anda telah melihat dunia. Bagaimana mungkin anggur berkualitas rendah dari suku kami bermanfaat bagi Anda? Kata Sharon rendah hati, tetapi kegembiraan di matanya sedikit lebih dalam. Kepala suku terlalu rendah hati. Minuman keras sukumu tidak hanya manis, tetapi juga memiliki rasa yang unik setelah diseduh. Dengan empedu ular, rasanya tidak ditemukan di tempat lain. Simu tertawa. Meskipun Sharon tahu bahwa ini adalah kata-kata sopan Simu, ia merasa sangat nyaman mendengarnya dan tak dapat menahan tawa. Pada saat itu, sebuah sorakan terdengar. Di tengah kerumunan di depan api unggun, Sajiao muncul. Ia mengenakan gaun merah menyala, cincin perak bertatahkan batu bulan sabit di dahinya yang bulat, dan lonceng perak merah diikatkan di pergelangan tangan dan kakinya. Ia sangat berbeda dari gadis barbar heroik pada umumnya. Gaun panjangnya menonjolkan sosoknya yang anggun dan indah. Pengguna ponsel, silakan kunjungi. Bab 140, Suku Serigala. Sajiao membungkuk kepada Salang dari kejauhan, matanya melirik Simu di sampingnya. Tiba-tiba, ia berjingkat ke tengah arena, tubuhnya yang anggun bak burung layang-layang mengundang sorak-sorai penonton. Para musisi barbar di kedua sisi memainkan harpa tulang dan stik drum mereka, musik yang menggetarkan dan merdu. Tangan dan kaki Sajiao bergerak anggun, menggoyangkan lonceng perak mengikuti irama yang renyah. Tubuhnya yang ramping menari mengikuti alunan musik, roknya berkibar. Gaun merahnya berkilau di setiap putaran, wajahnya memancarkan senyum indah saat ia menoleh ke belakang dan menurunkan alisnya. Saat genderang berdentuman, rok merahnya berkibar dan berkumpul di sisi tubuhnya, membingkai sosok Sajiao yang anggun seperti bunga rhododendron yang sedang mekar, pemandangan yang mempesona dan memikat. Di akhir lagu, rok gadis itu tiba-tiba tersingkap, memperlihatkan matahari terbit yang menyilaukan, menutupi bintang-bintang di langit. Para anggota suku di sekitarnya bersorak-sorai dengan gemuruh, terutama para barbar muda, yang matanya berbinar-binar saat mereka menyaksikan Sajiao dengan penuh kekaguman. Prajuritmu, bagaimana tarian putri kecil kita? Salang mengelus jenggot pendeknya, wajahnya dipenuhi kebanggaan, jelas sangat bangga pada putrinya. Tarian Nona Sajiao sangat indah dan mengharukan. Ini pertama kalinya aku melihat tarian seindah ini, puji Simu sepenuh hati. Salang tertawa terbahak-bahak, mengangkat mangkuk anggurnya kembali, dan meneguk habis semuanya sekaligus. Ini adalah persembahan untuk Dewa Gagak, tetapi juga merupakan upacara agung bagi suku Teng Gagak setelah setahun bekerja keras. Semua orang saling menyapa dan minum dengan lahap. Sesekali, pria dan wanita muda memasuki pusat alun-alun, bernyanyi dan menari mengikuti irama musik bernuansa barbar. Banyak yang wajahnya memerah, tampak tak sadarkan diri, namun senyum tersungging di bibir mereka. Kemeriahan itu berlangsung hingga larut malam. Di dalam tenda besar, Sasing sudah pingsan, mabuk. Wajah Ah Jiao juga sedikit memerah, jelas karena telah minum banyak alkohol, namun ia tetap merawat adiknya dengan penuh perhatian. Ia membantu Sasing masuk ke kompartemen kecil dan membaringkannya, menutupinya dengan selimut kulit binatang. Kemudian, ia menatap kompartemen yang masih terang di depan. Di sana, Salang dan Simu sedang mengobrol, tampak asyik mengobrol. Sajiao menatap kosong ke arah cahaya redup, wajahnya tiba-tiba memerah,
dan ia berbalik dan berjalan menuju kompartemen lain. Di depan, di kompartemen yang terang, Salang dan Si Mu duduk berdekatan. Meskipun keduanya telah minum banyak minuman keras, selain sedikit memerah, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Kepala suku, terima kasih dan para anggota suku atas keramahan Anda selama 2 hari terakhir. Saya benar-benar merasakan kehangatan suku Teng Ya. Namun, saya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dan saya akan pergi besok. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal malam ini. Setelah mengobrol singkat, Si Mu menjelaskan tujuannya. Prajuritmu, aku tahu kau bukan orang biasa, dan kau pasti sedang sibuk dengan sesuatu yang penting, jadi aku mencoba membujukmu untuk tetap tinggal. Ngomong-ngomong, kau akan pergi ke suku ular ganas kali ini, kan? Sharon tidak menunjukkan keterkejutan apapun, hanya mendesah pelan sebelum bertanya. Si Mu mengangguk. Suku ular ganas hampir 1000 mil jauhnya. Untuk sampai ke sana, kau harus menyeberangi gurun Gobi Tanah Hitam sepanjang 30 mil. Gurun Gobi sangat luas, dan bahkan seseorang dengan pijakan yang sangat baik pun akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk berjalan. Selain itu, ada banyak kalajengking pasir yang sangat berbisa di sana, sehingga mustahil untuk bertahan melawan mereka, kata Sharon. Namun, kalajengking pasir itu sangat takut pada rusa kesturi asap dan akan lari begitu mencium aroma mereka. Rusa kesturi asap jantan memiliki manik-manik aroma di tubuhnya yang memiliki aroma yang sangat kuat dan tahan lama. Mengenakannya akan secara otomatis mengusir kalajengking itu. Aku akan meminta Ah Jiao menuntunmu untuk memburunya besok, Sharon berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Kalau begitu, terima kasih, Ketua. Si Mu merasakan sedikit kehangatan di hatinya dan berterima kasih. Saat itu, terdengar suara gemerisik pelan dari luar kompartemen. Apakah itu Ah Jiao? Masuklah, kata Sharon, alisnya berkerut saat ia menoleh keluar. Tirai dibuka, dan Sa Jiao, yang tampak pucat, masuk sambil membawa nampan. Di atas nampan terdapat sepoci teh panas dan 2 cangkir, tetapi tumpahannya meninggalkan noda di nampan, membuat tangan Sa Jiao merah. Ayah, kakakmu, ini teh yang terbuat dari kastanya pasir. Bagus untuk mengatasi mabuk. Sa Jiao meletakkan nampan di atas meja, melirik Si Mu, lalu segera pergi. Sharon mengerutkan kening, tetap diam. Si Mu mendesah dalam hati, bahkan belum menghabiskan tehnya. Setelah beberapa patah kata lagi, ia bangkit untuk pamit. Keesokan paginya, Si Mu baru saja bangun ketika terdengar ketukan di pintu. Ia membukanya dan melihat kerumunan berdiri di luar, Sa Jiao, Sa Xing, dan sekitar selusin pemuda barbar lainnya yang telah akrab dengannya selama 2 hari terakhir. Saudaramu, kami mendengar tentang situasi Anda dari ayah kami. Cuaca di gurun telah berubah drastis akhir-akhir ini, dan jumlah rusa kesturi berasap telah menurun drastis. Menangkap rusa kesturi berasap jantan semakin sulit, jadi kami semua datang ke sini untuk membantu Anda menemukannya, kata Sa Jiao dengan nada tidak nyaman. Anggap saja ini perpisahan kita, saudaramu, kata Sa Xing dengan senyum naif. Si Mu tertegun, melihat wajah-wajah sederhana para barbar di hadapannya, dan mengingat keramahan yang telah diterimanya selama 2 hari terakhir, sebuah perasaan rumit muncul dalam dirinya. Baiklah, terima kasih banyak semuanya, ia tersenyum,
tanpa menolak. Setelah persiapan singkat, kelompok itu meninggalkan suku dan menuju ke kejauhan. Di atas panggung tinggi di dalam suku, Sharon berdiri berdampingan dengan seorang pria barbar bertubuh besar berambut emas, memperhatikan kelompok itu perlahan menghilang di kejauhan, menjadi titik-titik kecil di cakrawala. Akhirnya, titik-titik itu sendiri lenyap dari pandangan. Aku lihat Gillian menyukai gembala ini. Kenapa kau tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal di suku ini? Tanya pria berambut pirang itu, mengalihkan pandangannya. Sharon tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Aku ingin sekali, tapi mustahil. Gembala ini sungguh luar biasa, memiliki keterampilan yang luar biasa. Kemungkinan besar dia keturunan langsung dari suku yang lebih besar. Bagaimana mungkin dia mau tinggal di tempat kecil seperti kita? Kalau begitu, kenapa kau meminta Gillian untuk menemaninya berburu rusa asap? Bukankah itu hanya akan mempersulit hidup Gillian nantinya? Tanya pria berambut pirang itu. Bingung. Jangan khawatir. Gillian adalah wanita dengan tekad yang tak tergoyahkan, bahkan lebih kuat daripada pria lain di suku ini. Dia akan menangani ini, desah Sharon. Perang suci ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan suku-suku besar itu tampaknya tidak mendapatkan apapun. Melihat ini, pria berambut pirang itu berhenti membicarakannya dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Perang selalu hanya membawa kematian dan kesedihan, tidak pernah sedikit pun kegembiraan atau kebahagiaan. Sharon menatap cakrawala yang jauh, jelas-jelas tidak setuju dengan perang suci yang dilancarkan oleh suku-suku yang ganas itu. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini ada beberapa pengintai ganas yang muncul di dekat suku kita. Kita harus lebih berhati-hati. Serigala gila bisa lebih menakutkan daripada harimau, kata pria berambut pirang itu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Baiklah, aku akan mengirim perintah nanti. Beritahu suku kita untuk sangat berhati-hati saat keluar dan memprovokasi mereka. Sharon sedikit mengernyit dan mengangguk. Keduanya mengobrol sejenak dan hendak menuruni panggung. Tiba-tiba, gumpalan debu mengepul di kejauhan menarik perhatian mereka. Seperti naga asap, debu itu menerjang suku itu. Itu, rambut keriting si pirang bergetar, firasat buruk muncul di hatinya. Sharon, dengan penglihatannya yang jauh lebih tajam daripada si pirang, dengan cepat melihat gumpalan debu itu, puluhan kuda perang, diikuti oleh banyak prajurit infanteri. Mereka memegang panji besar yang berkibar-kibar, berhiaskan kepala serigala hitam yang ganas. Oh tidak, mereka dari suku serigala surgawi. Seru Sharon dengan muram. Ekspresi si pirang menggelap, seolah-olah ia telah mendengar kabar buruk. Huhan, cepat kumpulkan para anggota suku. Aku khawatir mereka punya niat jahat. Seru Sharon dengan sungguh-sungguh. Si pirang segera merespons dan melompat dari panggung. Sebuah trompet yang jelas dibunyikan, dan suku itu pun bergemuruh. Sesaat kemudian, semua pria dewasa di suku itu telah berkumpul di luar, dengan senjata di tangan. Mungkin ada sekitar 150 atau 160 orang, meskipun senjata mereka jarang terbuat dari besi. Kebanyakan adalah senjata tulang atau kapak dan tombak batu yang terbuat dari batu. Tak lama kemudian, asap dan debu dari kejauhan mendekat. Memimpin serangan adalah sekitar 20 penunggang serigala barbar. Serigala perang mereka yang menjulang tinggi meringkik saat mereka berhenti di luar suku. Hampir 100 prajurit barbar mengikuti, melotot jahat ke arah suku Tengya.
Sekitar 20 orang di atas serigala perang memancarkan kekuatan totem, menyerupai prajurit totem. Berdiri di hadapan suku Tengya, Sharon mengamati pemandangan di hadapannya, ekspresinya semakin muram. Dua prajurit totem suku lainnya, seorang pria kekar berambut pirang dan seorang barbar lain dengan cincin emas di telinga kanannya, berdiri di kiri dan kanannya. Salang, apa kau sudah seperti gerbil gurun hanya dalam beberapa tahun, bersembunyi di liangmu dan tak berani menunjukkan kepalamu? Seorang barbar jangkung, kurus, dan bermata buas di depan memacu serigala perangnya maju, sambil berkomentar sinis. Kekuatan totemik yang terpancar dari pria ini luar biasa besar, jauh melampaui kekuatan orang-orang di sekitarnya. Ia adalah seorang ahli kesempurnaan agung yang diperoleh. Sharon melangkah keluar dari kerumunan, dengan tongkat kayu hitam legam di tangan. Ia berbicara dengan lantang, "Feidu, apa yang membawamu ke suku Tengya kami?" Barbar jangkung dan kurus itu mengamati Sharon dari atas ke bawah, mencibir 2 kali, lalu perlahan berkata, "Aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Sejujurnya, kami, suku Tianlang, mengikuti kehendak pendeta tinggi dan bergegas ke garis depan untuk menaklukkan umat manusia yang tercela. Sekarang, atas nama perang suci, aku secara khusus mengumpulkan 20 dan biji-bijian dari sukumu, 10 guci anggur terbaik, dan 10 kuda terbaik." Begitu ia selesai berbicara, anggota suku Tengya di belakang Sharon meledak kegirangan, mengacungkan senjata mereka dan meraung keras. Suku Tengya tidak kaya, bahkan bisa dibilang mereka hidup dalam kemiskinan. Sekalipun mereka bisa memberikan semua ini, itu sudah mewakili seluruh tabungan suku. Perang suci yang disebut-sebut itu dimulai oleh kalian, orang-orang biadab yang brutal. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, orang-orang biadab yang cinta damai. Kami tidak akan mengambil sepeser pun dari apa yang kalian rampok. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun dari kami. Seorang barbar muda dari suku Tengya yang berdiri di depan kerumunan berteriak dengan marah. Mata Feidu berkilat tajam, dan ia mengangkat cambuk di tangannya, melilit lengan pemut. Dari suku Tengya itu bagai kilat, dan hendak menyeretnya keluar. Pada saat itu, sosok Sharon melesat ke depan, dan cahaya hitam menyala di tangannya. Cambuk di tangan Feidu menyala, dan langsung terpotong menjadi 2 bagian. Barbar muda itu jatuh tersungkur ke tanah, dan 2 orang di belakangnya bergegas maju untuk membantunya berdiri. Pengguna ponsel, silakan kunjungi